Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya aplikasi pinjaman online itu bisa langsung setujuin permintaan Anda cuma dalam hitungan menit? Nah, di balik layar itu semua, ada sebuah mesin super canggih yang kerja non-stop. Hari ini, kita bakal bongkar bareng-bareng mesin tak terlihat yang lagi mengubah total cara kita ngurusin duit. Kecepatan yang luar biasa ini bukan sulap, bukan sihir. Ini semua adalah hasil kerja keras dari sebuah mesin rekayasa yang canggih banget. Dan mesin ini punya beberapa komponen kunci yang bakal kita bedah satu persatu. Yuk kita mulai? Oke, jadi ini dia peta kita untuk hari ini. Pertama, kita akan intip otaknya, yaitu AI dan machine learning. Terus, kita lihat bahan bakarnya, yaitu big data. Setelah itu, kita bahas lapisan kepercayaannya, si blockchain. Dan yang terakhir, kita simpulkan kenapa sih semua ini penting banget buat Anda. Setiap mesin canggih pasti butuh otak kan? Nah, di dunia fintech, otaknya itu adalah kecerdasan buatan atau AI dan pastinya machine learning. Yuk kita lihat gimana cara otak ini berpikir. Gini deh, coba bayangin AI itu kayak asisten pribadi super cerdas buat bank Anda. Asisten yang nggak pernah tidur, nggak pernah capek, dan bisa nganalisis ribuan data nasabah dalam sekejap. Cuma buat mutusin, oke, pinjaman ini layak disetujui. Hasilnya, keputusan yang jauh lebih cepat dan seringkali jauh lebih akurat daripada manusia. Kekuatan utama AI itu ada di kemampuannya untuk terus belajar. Misalnya nih, dia bisa mendeteksi pola penipuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Atau, dia bisa lihat riwayat kredit Anda buat prediksi kemampuan bayar di masa depan. Dan yang paling keren, makin lama dia makin pintar. Inilah yang bikin semua proses jadi otomatis. Mulai dari persetujuan pinjaman sampai ngasih notifikasi kalau ada transaksi aneh di rekening Anda. Terus, mungkin Anda bertanya-tanya, gimana persisnya si AI ini belajar? Nah, disinilah machine learning atau ML berperan. Kalau AI itu kita sebut asisten cerdasnya, maka machine learning itu adalah metode belajarnya. Isinya tuh sekumpulan algoritma yang ngasih AI kemampuan buat jadi lebih pintar seiring berjalannya waktu, tanpa perlu diprogram ulang terus-terusan. Nah, ada 3 cara utama mesin ini belajar. Pertama, pembelajaran terawasi. Ini ibaratnya kita kasih dia contekan. Kita tunjukin, ini loh contoh pinjaman yang bagus dan ini yang macet. Nanti dia akan belajar polanya. Kedua, pembelajaran tidak terawasi. Ini kebalikannya, kita biarkan dia cari pola-pola tersembunyi sendirian. Misalnya mengelompokkan nasabah berdasarkan kebiasaan belanja mereka. Terakhir, ada pembelajaran penguatan. Ini mirip kayak kita lagi melatih hewan peliharaan. Dia belajar dari coba-coba untuk dapat hadiah. Misalnya, memaksimalkan keuntungan portofolio investasi. Otak secanggih apapun ya nggak akan bisa mikir kalau nggak ada bahan bakarnya kan? Nah, di dunia fintech, bahan bakar itu adalah data. Bukan sembarang data, tapi data dalam jumlah yang masif banget. Kita sebutnya big data. Coba bayangin, ada sebuah perpustakaan digital raksasa yang isinya tuh nggak terbatas. Di dalamnya ada catatan setiap transaksi kartu kredit, setiap klik di aplikasi mobile banking, pokoknya setiap interaksi keuangan di seluruh dunia. Nah, Big Data Analytics itu adalah proses membaca semua buku di perpustakaan raksasa ini untuk menemukan pola-pola berharga yang jadi bahan bakar buat si AI tadi. Pertama, kita bicara soal volume. Udah deh, lupain soal gigabyte. Kita di sini ngomonginnya udah level petabyte dan exabyte. Bayangin aja, semua transaksi Visa, Mastercard, dan transfer antar bank di seluruh dunia yang terjadi setiap detik. Skalanya sebesar itu. Kedua, ada velocity atau kecepatan. Data ini bergerak secepat kilat. Serius, bahkan sebelum struk belanja Anda selesai dicetak, data transaksi itu udah dianalisis buat mendeteksi ada penipuan atau enggak. Itulah yang namanya analisis real time. Ketiga, variety atau ragamnya. Ini bukan cuma soal angka-angka rapi di spreadsheet ya. Data ini bisa macam-macam bentuknya. Bisa berupa teks dari keluhan pelanggan di email, sentimen dari ulasan aplikasi di App Store, atau bahkan data lokasi. Semuanya digabungin buat bikin gambaran yang super lengkap. Dan yang terakhir, tapi ini krusial banget, veracity atau kebenarannya. Soalnya semua data ini jadi percuma kalau ternyata datanya salah kan? Keputusan kredit bisa salah total cuma karena data pendapatan nasabah nggak akurat. Makanya ada proses pembersihan dan verifikasi yang ketat banget buat mastiin bahan bakar mesin ini kualitasnya nomor 1. Tentu aja, ngurusin bahan bakar sebanyak dan sekompleks ini ada plus minusnya.
Manfaatnya jelas banget. Efisiensi operasional naik, bisa bikin produk-produk baru yang inovatif, dan manajemen risiko jadi jauh lebih baik. Tapi, tantangannya juga nggak main-main. Gimana caranya menjaga semua data itu tetap aman, memastikan kualitasnya, dan nyatuin data dari berbagai sumber yang beda-beda. Oke, kita udah punya otak yang cerdas, bahan bakar yang melimpah. Sekarang kita butuh satu hal penting lagi. Sistem keamanan yang super kokoh buat mastiin semuanya berjalan jujur dan transparan. Nah, di sini blockchain masuk. Coba bayangin sebuah buku kas digital. Di sistem yang lama, buku itu disimpan di satu tempat terpusat, misalnya di server bank. Tapi dengan blockchain, salinan buku kas itu disebar ke ribuan komputer di seluruh dunia. Jadi kalau ada yang mau ngubah satu catatan aja, dia harus meretas ribuan komputer itu secara bersamaan. Sesuatu yang ya praktis mustahil dilakukan. Terus artinya apa buat kita? Pertama, transaksi jadi jauh lebih aman. Kedua, kita bisa lihat aliran dana dengan lebih transparan, yang otomatis bisa ngurangin risiko penipuan secara drastis. Dan ya, teknologi inilah yang jadi tulang punggung dari aset-aset digital seperti Bitcoin. Oke, kita udah lihat otaknya, bahan bakarnya, sama sistem keamanannya. Sekarang, ayo kita satukan semuanya dan kita lihat kenapa mesin fintech ini benar-benar mengubah permainan dalam cara kita berinteraksi dengan uang. Jadi, kesimpulannya begini. Big Data itu menyediakan informasi mentahnya. Lalu, AI menganalisis semua informasi itu buat bikin keputusan yang cerdas. Dan terakhir, blockchain memastikan setiap langkah dalam prosesnya aman dan bisa diverifikasi. Ketiga komponen ini kerja bareng buat ngasih kita layanan keuangan yang dulu mungkin cuma ada di angan-angan. Pada akhirnya, semua teknologi canggih ini muaranya cuma ke satu hal, memberikan pengalaman yang lebih baik buat Anda, para penggunanya. Artinya, layanan pelanggan jadi lebih cepat lewat chatbot, atau Anda bisa dapat penawaran kartu kredit yang benar-benar cocok sama gaya hidup Anda, bukan sekedar iklan asal-asalan. Nah, ini yang jadi pemikiran penutup kita. Mesin ini udah mengubah dunia perbankan, pinjaman, dan investasi. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, kemana lagi mesin ini akan membawa kita? Bagian hidup kita yang mana lagi yang akan ikut berubah? Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.